Nggih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Jupri. Nih, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Pamungkas, Ketua Satgas COVID ITS. Eh, Seperti yang diutarakan Ustadz Jupri, mungkin ada yang ditanyakan langsung kepada beliau. Ya, ini ada kesempatan untuk menanyakan langsung, tidak lewat WA. Ya. Biasanya melayani lewat WA Ustadz Jupri. Sekarang mungkin bisa Nggih. bisa ditanyakan langsung Bapak dan Ibu sekalian. Silakan, Bu Fatma mungkin. Ya, saya memancingnya Bu Fatma biasa. Monggo Bu Fatma. Gitu ya. Iya tadi kan ada sabar ya, Ustadz ya. Eh, Seringkali pada saat diuji, terutama bagi rekan-rekan yang sedang isoman misalnya seperti itu ya, pasti ada perasaan itu, em, apa ya, bukan bukan sabarnya, galaunya ya, atau Kalau mungkin guna-gulana, galaunya ya, ini saya bisa sembuh nggak, atau aha, eh, hal-hal semacam itu kan perlu energi positif, perlu betul. perlu pada saat apa ya, pada saat rekan-rekan ini sedang isoman, pastinya energi positif, kemudian ya salah satunya misalnya berdoa, beribadah. Cuman kan kadang ada perasaan galau gitu ya dari rekan-rekan ini. Nah, dari sisi spiritual dalam hal ini kita beribadah kepada Allah, em, hal-hal apa, kalau minggu lalu kita mendapat hal yang cukup baik ya, seperti misalnya sering istighfar gitu, Ya, dan juga solawat mengingatkan kita. Nah, mengatasi galau dalam hal ini ketika kita isoman gitu ya, eh, padahal kita tahu bahwa harus positif nih gitu. Jadi ya, kalau dari cerita beberapa rekan yang sedang isoman, mereka menjadi sangat-sangat sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sensitif ya, mendengar hal-hal yang bagi kita mungkin sehat, tidak ada apa-apa, itu baik-baik aja, tapi bagi mereka yang sedang isoman itu menjadi sangat sensitif ya. gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin Ustaz Jupri bisa memberikan hal-hal apa untuk mengurangi kegalauan, mengurangi Ya, kecemasan, ya, seperti itu ya, ya. Ustaz. Terima Baik, kasih. baik. Langsung saya teringat kepada sabda Nabi Muhammad SAW, itu sebuah hadis qudsi. Aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Firman Allah di dalam hadis ini cukup jelas. Aku tergantung prasangka hambaku. Maka tadi sudah saya singgung di akhir, maka semuanya sebenarnya tergantung respon kita. Kalau mau pakai bahasa Inggris adalah we become what we think about. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. So, pada saat posisi kita di isoman atau saudara kita isoman, maka juga terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, saat kita mengunjungi orang sakit, maka isinya cuma 2 poin. Senangkan mereka, doakan mereka. Ini kadang-kadang ngaco juga yang datang ke orang sakit itu. Cerita yang aneh-aneh. Nah, itu yang poin penting pertama pikiran kita, pola pikir kita yang penting. Yang kedua adalah siapa partnernya. Jangan sendirian mereka. Terserah mau pakai WA kalau memang itu bukan di ICU atau apa yang tidak bisa kita kunjungi, itu komunikasi gitu. Yang berikutnya adalah tolong bagi mereka yang di isoman, tutup itu medsos-medsos yang menyebabkan kita guna-guna. Nah, itu juga akan menyerang pada sel-sel saraf kita. Ngaco juga, misalkan dengar kematian, sahabatnya, suaminya, istrinya, anak atau apapun, mau tidak mau, kena itu namanya psikologi. Maka dari itu, saran kami bagi mereka yang isoman, kalau toh harus megang HP itu yang isinya positif, yang dibaca yang positif, murotal Al-Quran, cerita-cerita Ustadz tentang bagaimana surga, cerita-cerita Ustadz tentang bagaimana orang yang dikasih sayangi karena kesabaran dengan penyakitnya, itu yang disetel, itu yang dilihat, sehingga akan ada motivasi pada dirinya, statementnya akhirnya muncul, akhirnya menjadi pola pikirnya dirubah menjadi 3 statement. Kalau tidak saya yang berubah, lalu siapa yang akan merubah dunia ini? Nah, itu pembangkitannya muncul di situ. Statement yang kedua, tidak hari ini saya merubah, lalu kapan saya merubah dengan seperti ini? Kok saya guna-gulana, saya masih punya Allah.
Kalau mau pakai ayat ada. La tahzan inna wa ma'ana. Jangan pernah bersedih, saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita masih punya Allah. Dan itu pencipta yang maha segala maha, yang bisa berubah tatanan apapun. Nah itu. Lalu yang terakhir, never, now or never. Sekarang apa tidak, sama sekali saya bangkit. Nah, ini tidak semua orang mudah seperti itu. Makanya perlu partner, perlu support untuk menyuntik stimulus dan mereka yang sakit. Nah, yang nyupport juga begitu, nggak usah cerita yang negatif, walaupun mungkin kebetulan yang disupport itu istrinya, suaminya baru meninggal. Ya tetap nggak usah dibilang kalau suaminya baru meninggal atau dibalik suami istrinya meninggal atau apalah. Pokoknya menyebabkan negatif, jangan diceritakan pada mereka yang lagi isoman khususnya, yang lagi sakit khususnya, sakit apapun termasuk COVID. Sama pada saat sakit itu bisa sakit fisik, sakit rohani, bisa sakit benar-benar apapun secara medis. Sekali lagi yang datang, yang WA, tolong dong positif. Sedang dirinya juga harus mau berubah. Memang nggak gampang merubah diri ini. Butuh effort yang luar biasa. Namun saksikanlah, pastikanlah pada diri ini bahwa tadi sudah saya sebut, la tahzan inna wa ma'ana, jangan pernah bersedih lagi karena kita tidak sendirian, karena kita ada yang memiliki, karena kita diciptakan, ada yang menciptakan. Itulah Sang Maha Kolek, itulah Allah Azza wa Jalla. Bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Kalau minggu lalu kita bilang bahwa perbanyak istighfar sholawat, perbanyak membaca Al-Quran, itu rohani. Imun, buang sampah-sampah kehidupan. Dengki, dendam, sakit, atau apapun, berita negatif, buang secepatnya. Insya Allah. Kalau toh kita saat itu dipanggil, itu minimum kita sudah siap di akhir-akhir detik-detik yang terbaik. Kalau toh kita diberi kesempatan untuk hidup, insya Allah menyadarkan kita bahwa yang namanya hidup mati saat seperti sangat-sangat ujung-ujungnya bersyukur. Fabi ayyi alahi rabbikuma tukadziban. Hendak nikmat malah lagi, hendak kita pungkiri. Begitu, Bu Fatma. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Maksudnya ketika kita mendengar apa ya, positif, hal-hal positif ya tadi disampaikan Ustadz Jupri ya. Jadi satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang sedang isoman adalah kalau boleh saya bilang tadi tidak menutup diri gitu ya Ustadz ya. Yes. Karena kita apa yang kita pikirkan kemudian jika disuntik untuk apa ya hal-hal positif, maka itu akan membuka positivity rate kita gitu ya. Kadang pada saat isoman kan semuanya galau gitu ya, semua hal yang masuk itu menjadi saringannya, ibaratnya itu saringan kita itu jadi negatif aja karena kita berpikir mungkin galau, takut, cemas. Maka kita membutuhkan support dari orang-orang yang memang terdekat. Orang-orang terdekat, orang-orang yang kita percaya sehingga apa yang kita galaukan itu tidak menjadi-jadi dan ya tadi mungkin yang Ustadz sampaikan bahwa kita akan menjadi lebih positif dan kita akan menjadi lebih bersyukur apapun itu. Jadi sudah apa ya, ada hal-hal yang ditentukan oleh Allah gitu ya, Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz, semoga ini menjadi bagian dari apa yang kita dapat berikan di jelang pagi. Jadi kalau boleh saya kunci, kalau kita ada posisi di titik nadir terbawah, tawakal Allah itu menjadi luar biasa. Berpasrah total kepada Allah itu menjadi luar biasa. Ayatnya juga ada di situ, yaitu bahwa siapa yang, surah At-Talaq 65 ayat 3, siapa yang bertawakal kepadaku, aku akan cukupkan. Itu maknanya tadi yang Prof. Ali bilang, apa? Aku yakin. Pasti. Itu kan membuat sel saraf dari otak sampai bawah menjadi positif. Jadi tawakal itu harus totalitas kepada Allah, maka akan ada energi yang di luar nalar kita. Itu harus terjadi. Kalau enggak, ya benar yang kata Bu Fatma tadi, kita akan stres, kita akan lunglai, kita akan jadi seolah tidak ada daya pun. Tolong dobrak itu diri sendiri. Bahwa pada titik nadir paling bawah ada kekuatan yang luar biasa. Itulah Allah Azza wa Jalla. Tawakal total saja. Bismillah.
Oke, terima kasih Ustadz. Dan ini relevan sekali dengan beberapa hal yang mungkin kami tangani di Satgas ITS ya, bahwa memang ketika misalnya ini ada beberapa rekan ya, misalnya ada kejadian yang tadi seperti Ustadz sampaikan ya, sabar itu gimana Ustadz? Sabar itu belajarnya setiap hari. Nah, belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak, sekolah. Iya, sekolahnya seumur hidup, ujiannya sering mendadak gitu, itu luar biasa. Artinya ketika berpasrah, karena memang dalam pandemi ini kita harus berpikir secara jernih. Artinya begini, misalnya ada yang sakit, ada yang positif, itu siapapun pasti akan shock, kaget gitu. Itu pertama. Dan ada semacam ketidakpercayaan atau enggak, saya baik-baik aja, itu yang gitu. Salah. Jadi ketika itu jadi beberapa rekan ketika sadar ini Allah udah memberikan hal ini, maka akan lebih bersikap positif sehingga wah ini harus segera menjaga anak-anak saya nih jangan sampai positif gitu, kayak gitu. Itu sangat diperlukan sekali ya Ustaz ya. Sama dengan kasus ini, mohon maaf. COVID itu bukan aib. COVID itu bukan hal sesuatu yang bagaimana, enggak. Kenapa banyak plus itu? Itu kan bahaya. Bahayanya apa? Bukan untuk dirinya. Seminggu 2 minggu ketemu siapa? Itu pun juga sering kita hadapin. Kenapa sih? COVID ini bukan aib. COVID ini bukan sesuatu yang bagaimana. Sudahlah, dinikmati, dijalani. Pasti akan ngomong begini nanti yang enak aja ngomong. Saya yang kena loh. Emang dikira saya nggak pernah kena COVID? Nah itu loh. Jadi kadang-kadang ini hal yang menjadi akhirnya terus dia pasti imunnya turun kalau sudah mulai seperti itu. Tapi kalau kita berpikir positif, kita menjalankan seperti yang barusan saya ceritakan, insya Allah enggak. Kalau memang waktunya meninggal, insya Allah sudah disiapkan di detik-detik terakhir, itu Masya Allah. Atau dibalik, kalau toh kita masih hidup karena memang belum waktunya, itu menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Cuman hamba yang diciptakan oleh Pencipta Sang Maha. Ya udah mainnya cuma di situ. Sabar dari awal dulu, tempel awal, sabar sholat yang Islam. Udah nggak ada lagi udah. Gitu. Nggih, Bu Fatma. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Memang betul sekali COVID ini bukan aib, apalagi sekarang ya transmisinya lokal gitu. Luar biasa. Bahkan tidak pernah ketemu siapapun juga bisa terpapar gitu. Artinya memang kita membutuhkan partner, kita membutuhkan orang-orang yang mensupport kita supaya proses penyembuhan akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Saya kembalikan lagi kepada Pak Lila, silakan Pak Lila.